Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Usaha Mikro dan Kecil yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bella Mutiara dengan NIM akhir 301, kemudian Winda Amelia atau saya sendiri dengan NIM akhir 308, kemudian Arianti Maisyaro dengan NIM akhir 325, kemudian Maulidia Deliana dengan NIM akhir 314, dan juga yang terakhir yaitu Fitria Dianingsi dengan NIM akhir 318. Perkenalkan, nama saya Bella Mutiara Indah dengan NIM 5111201301. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk-produk yang kami jual, yaitu Momoding. Momoding adalah sebuah produk puding yang disajikan dalam bentuk cup dengan topping buah di atasnya. Momoding juga memiliki beberapa varian rasa, yaitu diantaranya ada vanila, coklat, dan juga mangga. Buah-buahan yang digunakan sebagai topping antara lainnya yaitu seperti buah stroberi, jeruk, kiwi, dan mangga. Lalu selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan dalam produk kami yaitu yang pertama, bahan baku yang mudah didapat, yang kedua, harga bahan baku yang murah, yang ketiga, modal mencukupi atau tidak memerlukan modal yang banyak. Yang keempat, proses pengolahan yang mudah. Yang selanjutnya yaitu harga terjangkau, bisa dibeli oleh kalangan manapun. Lalu yang terakhir termasuk makanan yang sehat karena mengandung banyak serat. Lalu yang selanjutnya di sini ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada produk kami yaitu produk tidak tahan lama, produk yang mudah ditiru, lalu tidak bisa disimpan lama di suhu ruang, harus di dalam lemari es. Teknologi masih tradisional dalam pembuatan produknya. Lalu mereknya belum terkenal sehingga harus melakukan promosi karena merupakan bisnis yang baru. Belum adanya tempat tetap untuk memproduksi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amelia dengan NIM akhir 308. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai opportunity atau peluang. Yang pertama itu ada banyak supplier bahan baku, kemudian sebagai makanan penutup atau dessert, kemudian banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada banyak pesaing yang menjual produk yang sama dan juga lebih inovatif. Adanya persaingan dari brand lain yang sudah terkenal. Kemudian ada saingan harga yang lebih murah. Kemudian konsumen mudah bosan. Dan yang terakhir ada kemungkinan harga bahan bakunya yang naik. Slide selanjutnya yaitu bisnis model canvas. Yang pertama itu ada customer segment. Jika berdasarkan usia, pelanggan Momoding ini dinominasi oleh usia 18 hingga 23 tahun. Kemudian berdasarkan domisili di sekitar Cimahi dan juga Bandung. Berdasarkan uang saku itu sekitar 1 juta hingga 2 juta per bulan. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, pelanggan Momoding ini berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan, tapi didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Kemudian berdasarkan kebutuhan pelanggan, ini tuh pelanggan yang menginginkan cemilan sehat yang bernutrisi dan juga bervitamin. Kemudian produk yang kami sediakan yaitu kami memproduksi puding dalam bentuk cup dengan topping buah-buahan di atasnya yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Deliana Rusmala Dewi dengan NIM akhir 314. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bisnis model Canvas dari kelompok kami. Yang kedua yaitu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Momoding menawarkan puding buah yang sehat karena mengandung banyak nutrisi dan serat. Produk wirausaha kami ini menarik karena disajikan dalam bentuk cup dan ditambahkan topping buah di atasnya yang membuat tampilan produk kami semakin menarik. Selanjutnya yang ketiga ada channel atau saluran distribusi. Kami menjual produk kami langsung ke konsumen dengan cara membuka pesanan lewat sosial media dan mengantarkan langsung ke konsumen dengan menggunakan metode COD atau Cash on Delivery. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship atau marketing. Kami mempromosikan produk kami dengan metode marketing online lewat akun sosial media kelompok kami yaitu @momoding dan sosial media kami masing-masing. Selain itu, kami juga melakukan marketing offline dengan cara menawarkan secara langsung kepada konsumen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dianisya Anugrah dengan NIM akhir 318. Baik, slide selanjutnya new stream atau sumber pendapatan. Modal awal berasal dari hasil iuran anggota kelompok kami. Lalu modal selanjutnya berasal dari hasil penjualan yang didapatkan dari setiap PO. Maka sumber pendapatannya itu atau penghasilannya yang kami dapatkan adalah dari hasil penjualan. Yang keenam di sini ada key resource, yaitu sumber daya utama. Sumber daya utama dari usaha kami adalah dari anggota kelompok kami sendiri, yaitu sebanyak 5 orang yang melakukan setiap tugas secara bersama-sama. Slide selanjutnya di sini ada yang kayak aktivis atau kegiatan bisnis. Yang pertama, membuka open order melalui akun sosial media kelompok kami dan akun sosial media masing-masing selama 5 hari setiap PO-nya. Yang kedua, mengumpulkan data orderan yang masuk. Yang ketiga, ada menghitung keseluruhan orderan untuk menentukan seberapa banyak bahan baku yang akan diperlukan. Yang keempat, yaitu membeli bahan baku. Lalu yang kelima, melakukan produksi sesuai dengan pesanan. Lalu yang keenam, mengantarkan produk kepada konsumen dan menerapkan sistem COD atau cash on delivery dalam pembayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti Mesyaro dengan NIM akhir 325. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC yang ke-8, yaitu Key Partner atau mitra utama. Jadi sumber daya yang digunakan dari usaha kami itu adalah dari anggota kelompok kami sendiri, yaitu sebanyak 5 orang yang di dalam menjalankan tugasnya ini dilakukan secara bersama-sama. Lalu di sini ada BMJ yang ke-9, yaitu cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya ini isinya menjelaskan mengenai komponen-komponen biaya apa saja yang diperlukan ketika kita akan mengoperasikan sebuah bisnis model. Untuk praktik kewirausahaan kelompok kami sendiri, yang pertama adalah puding, itu harganya 9.000 per bungkus, lalu cup 17.000 per 25 piece, sendoknya 5.000 per 50 piece, lalu ada kresek harganya 6.500 per 100 piece, stikernya 10.000 per 48 piece, lalu gula 13.000 per kilogram, ada fly-nya seharga 6.000 per bungkus, lalu puding plain 4.500 per bungkus, lalu stroberinya 10.000 per 1/4 kilogram, untuk jeruk ini 26.000 per kilogram, lalu kiwi 25.000 per 3 buah, mangganya 25.000 per kilogram, lalu ada juga air seharga 5.000 per galon, dan terakhir ada gas harganya 10.000 per piece. Baik, selanjutnya di sini adalah laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini yang pertama adalah kita menghitung dulu jumlah pendapatannya. Untuk pendapatan didapatkan dari hasil penjualan setiap PO. Selama menjalankan tugas ini kami melakukan 4 kali PO. Untuk hasil penjualan PO1 itu sebesar Rp328.000, PO kedua Rp400.000, lalu PO ketiga Rp501.000, dan untuk PO keempat adalah sebesar Rp482.000. Sehingga total pendapatan dari PO pertama sampai dengan PO keempat itu sebesar Rp1.711.000. Lalu yang kedua, selain menghitung pendapatan, kita juga menghitung beban usaha. Untuk beban usaha ini yang pertama ada PO1, yaitu sebesar Rp251.000, PO2 Rp268.000, PO ketiga Rp283.000, dan PO keempat Rp302.000. Sehingga untuk total beban dari PO1 sampai dengan PO4 adalah sebesar Rp1.104.000. Untuk dapat mengetahui apakah laba atau rugi, kita mengurangi antara pendapatan dan dikurangi dengan beban usaha. Sehingga Rp1.711.000 ini kita kurangi dengan Rp1.104.000, maka hasilnya adalah mendapatkan laba sebesar Rp607.000. Oke, untuk kesan praktik wirausahanya tentunya menurut aku ini tugas yang paling rame, paling seru. Kenapa? Karena di sini kita bisa belajar bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha, dari mulai kita merancang bisnisnya, lalu kita mempromosikan, memproduksi, dan lain sebagainya. Kita benar-benar belajar tentang tahap-tahap itu. Lalu kita juga bisa lebih akrab dengan teman-teman di kelompok tentunya, dengan adanya kerjasama dan lain sebagainya. Solidnya itu terasa banget di tugas ini. Lalu nilai tambah dari tugas ini, selain kita cuman biasanya kan tugas ya
selain dapat nilai ya paling bikin pusing gitu kan. Tapi kalau tugas ini ada nilai tambahnya, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, adapun kesan yang saya rasakan selama melakukan praktek kewirausahaan ini, saya merasa senang dan mendapat pengalaman baru dengan berwirausaha berjualan memoding. Kesan berwirausaha memoding bareng sama teman-teman kelompok 2 ini yang pastinya seru banget, terus sangat mengesankan sekali gitu buat aku, apalagi dapat kelompok yang sama-sama mau usaha gitu. Jadi bener-bener apa-apa dipikirin bareng-bareng, jadi bikin semangat gitu dalam berusahanya juga. Terus juga yang aku rasain itu menambah relasi baru gitu, karena yang sebelumnya nggak kenal jadi tiba-tiba kenal karena memoding ini gitu. Dan juga belajar buat lebih pede lagi. Kesan saya selama praktik wirausaha. Praktik wirausaha ini menambah pengalaman bagi saya sebagai mahasiswi manajemen dalam berwirausaha, di mana saya dan teman-teman bekerja sama dalam menjalankan usaha, mulai dari menentukan produknya, memproduksi, melakukan promosi, dan mendistribusikan produk tersebut kepada konsumen secara langsung. Dalam menjalankan praktik wirausaha ini, menurut saya sangat seru dan tentunya sangat menyenangkan. Banyak hal positif yang saya dapatkan dari tugas praktik berwirausaha pada mata kuliah ini. Baik, kesan dalam menjalani praktik wirausaha di mata kuliah MUMK itu banyak sekali. Di antaranya saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang kewirausahaan dan cara bagaimana menjadi wirausaha yang baik, yang bertujuan untuk menjadi wirausaha. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini ada sedikit lampiran selama kami berwirausaha memoding. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sumpah rasanya enak banget. Mantap. Mantap.